Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti Rika Sritonga dari kelas 11 KJA. Nah, di sini saya ingin memberitahu ataupun mempresentasikan tentang standar internet. Internet Engineering Task Force atau IETF merupakan organisasi paling teratas yang berfungsi untuk mempromosikan internet dan menyetujui protokol-protokol yang akan digunakan sebagai standar protokol di internet dan bertanggung jawab dalam teknologi internet working beserta aplikasi-aplikasinya. Standar Internet ISOC berdiri pada tahun 1992 yang dikomandani oleh Vinton Gaycroft atau penemu konsep TCP/IP dan Bapak Internet. Internet Architecture Board atau IAB merupakan badan penasihat bagi ISOC dalam memutuskan suatu standar yang akan diterapkan di internet. Informasi lengkapnya bisa diperoleh di www.iab.org. Internet Asset Number Authority IANA adalah unit kerja yang berada di bawah IAB yang bertugas untuk mengatur masalah IP address, DNS, dan registrasi protokol dan penomoran lainnya yang berlaku pada IP. Internet Research Task Force atau IRTF adalah unit kerja yang berada di bawah IAB yang bertugas untuk melakukan penelitian-penelitian terhadap protokol internet, aplikasi, arsitektur, dan teknologi internet, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, serta mempromosikan hasil-hasil penelitian tersebut. Task Force adalah unit kerja yang berada di bawah IAB yang terdiri dari orang-orang yang berkonsentrasi untuk mengembangkan aplikasi dan arsitektur internet ke depannya. Salah satu tugasnya adalah menerbitkan RFC atau Request for Comment atas suatu protokol atau standar yang diusulkan oleh seseorang untuk dikomentari oleh publik atas persetujuan dari IAB. Websitenya adalah Badan Pengatur Internet. Ada 4 badan yang bertanggung jawab dalam mengatur, mengontrol, serta melakukan standarisasi protokol yang digunakan di internet, yaitu yang pertama adalah Internet Society atau ISOC, adalah badan personal yang mendukung, memfasilitasi, serta mempromosikan pertumbuhan internet. Yang kedua adalah Internet Architecture Board atau IAB, adalah badan koordinasi dan penasehat teknis bagi internet. Yang ketiga adalah Internet Engineering Task Force atau IETF, ialah badan yang berorientasi untuk membentuk standar internet. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah Internet Research Task Force atau IRTF, memiliki orientasi pada riset-riset jangka panjang. Komunikasi pada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antara komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya, setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Cara kerja. Sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang disebut modem atau modulator-demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Ada 4 komponen utama pada komunikasi jaringan komputer. Yang pertama sender, yaitu suatu proses dalam mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Yang kedua adalah protokol, sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Yang ketiga adalah media transmisi, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi atau data. Yang keempat adalah receiver. Receiver atau penerima pesan adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber atau komunikator. Jaringan telepon kabel. Telepon kabel menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerja telepon kabel, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Jaringan telepon seluler. Telepon seluler menggunakan sistem wireless. Pengirim dan penerima harus tetap tercakup BTS atau Base Transceiver Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerja telepon seluler. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Dan mungkin seperti itu aja yang dapat saya beritahu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, salam.